Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Afandi dari SMA Negeri 1 Wonoayu, Sidoarjo. Tentunya kita semua sudah tahu bahwasannya ketika pandemi COVID-19 datang ke Indonesia, pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah yang awalnya pembelajaran dengan cara tatap muka berubah menjadi pembelajaran jarak jauh. Namun, apa kalian masih ingat kapan pertama kali pandemi COVID-19 datang ke Indonesia? Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Pembelajaran jarak jauh bukan hanya pembelajaran biasa. Namun, pembelajaran jarak jauh memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama adalah siswa lebih giat untuk mencari referensi ketika mereka tidak memahami pembelajaran. Biasanya, siswa mencari referensi di Google, Kuiper, dan lain-lain. Dampak positif yang kedua adalah guru-guru yang awalnya tidak terbiasa dengan iptek ketika pembelajaran jarak jauh ini akhirnya menjadi terbiasa untuk menggunakan pembelajaran secara online. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, siswa cenderung lebih sulit untuk memahami materi ketika guru menjelaskan materi secara daring. Yang kedua, guru cenderung hanya memberikan tugas saja tanpa menjelaskan materi secara detail. Hal inilah yang membuat terkadang siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring. Kegiatan belajar mengajar atau KBM pada masa pandemi COVID-19 harus dilaksanakan secara daring. Banyak cerita dari KBM daring ini. Ada yang menyedihkan, memprihatinkan, hingga yang mengundang banyak tawa. Tak hanya bagi pelajar, tetapi juga dari pihak Bapak Ibu guru. Karena metode daring ini adalah metode baru dalam pendidikan, yang pada akhirnya mengubah tatanan KBM. Bagi sebagian masyarakat perkotaan, sudah bukan sesuatu yang aneh atau sulit untuk mempunyai gawai atau gadget. Namun, bagi kebanyakan masyarakat pedesaan, perangkat telepon pintar itu menjadi barang baru dan mewah. Terlebih lagi keluarga dengan ekonomi lemah. Padahal, telepon pintar itu menjadi syarat wajib lancarnya KBM. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sudah lebih dari 10 bulan terakhir ini berdampak terhadap perubahan aktivitas belajar dan mengajar. Tak terkecuali di negeri ini. Sejak medio Maret 2019, aktivitas pembelajaran daring atau online learning menjadi sebuah pilihan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyegah penyebaran virus COVID-19 semakin meluas. Praktik pendidikan daring ini dilakukan oleh berbagai tingkatan jenjang pendidikan, sejak tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Tidak ada lagi aktivitas pembelajaran di ruang-ruang kelas sebagaimana lazim dilakukan oleh tenaga pendidik, guru, maupun dosen. Langkah yang tepat, namun tanpa persiapan yang memadai. Akibatnya, banyak tenaga pendidik gagap menghadapi perubahan drastis ini. Sementara itu, praktis tidak ada cara lain untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 selain dengan membatasi perjumpaan manusia dalam jumlah yang banyak. Pemerintah pun
membatasi pertemuan maksimal 30-40 orang. Itu pun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter, dan mencuci tangan memakai sabun. Setelah kita mengetahui tentang segala sesuatu tentang pembelajaran daring, kita juga sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran daring. Selanjutnya saya punya tips nih, bagaimana cara kita berinovasi ketika pembelajaran daring berlangsung. Jadi, ketika pembelajaran daring berlangsung, saya berinovasi di media pembelajaran. Di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama Prezi. Prezi adalah aplikasi mirip seperti PowerPoint. Tetapi di sini Prezi memiliki beberapa keunggulan, di antaranya. Jadi keunggulan Prezi yang pertama adalah menunya lebih variatif. Yang kedua, bisa kita lihat tampilannya dari Prezi ini lebih menarik. Dan yang ketiga, transisi slide dari Prezi ini juga sangat menarik. Terbukti ketika saya menggunakan Prezi sebagai media pembelajaran saya mengajar di sekolah, bisa membantu peserta didik untuk lebih mudah memahami materi yang saya jelaskan. Yang kedua, saya punya aplikasi pembelajaran yang bernama Sway. Sway adalah aplikasi yang saya dapatkan ketika saya mengikuti pelatihan dari Microsoft. Jadi Sway itu tampilannya seperti ini, bisa kita lihat. Jadi Sway ini merupakan aplikasi web online yang bisa kita isi sendiri. Kontennya seperti apa? Karena saya mengajar di Mapel Sejarah, saya isi Sway saya jadi seperti ini. Bisa kita lihat seperti ini. Jadi Sway ini juga saya gunakan ketika pembelajaran daring. Dan Sway ini juga terbukti membantu peserta didik untuk memahami materi lebih mudah. Sway ini juga menurut peserta didik sangat menarik karena bisa dibuka dimanapun dan kapanpun. Jadi Sway ini bisa dibuka kapan saja oleh peserta didik. Ini juga sangat membantu mereka dalam memahami materi. Setelah menggunakan dua aplikasi tersebut, terbukti membantu peserta didik untuk dapat lebih mudah memahami materi yang diberikan. Kompetensi pembelajaran sejarah yang saya tekankan yang pertama adalah siswa mampu membuat resum peristiwa penting. Jadi siswa membuat rangkuman-rangkuman peristiwa-peristiwa yang penting dan ditulis di dalam buku materi. Kompetensi kedua yang harus dimiliki peserta didik ketika melakukan pembelajaran sejarah adalah dia mampu untuk membuat kronologi atau urutan sebuah peristiwa penting. Fungsinya membuat kronologi adalah membantu siswa untuk lebih mudah memahami materi dan mengingat waktu. Dan yang terakhir, kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik yaitu dia harus bisa menghafal sebuah materi. Contohnya adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Jadi selain peserta didik mampu membuat resum dan kronologi, dia juga harus bisa melafalkan dengan cara menghafal. Kesimpulan dari video ini adalah seberat apapun kondisi kita dan sesulit apapun situasi di sekitar kita, kita harus tetap berpikir positif serta kita harus terus berinovasi. Karena dengan inovasi kita akan menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Tidak ada mimpi yang terlalu kecil dan tidak ada mimpi yang terlalu besar. Bung Karno berkata, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Terus berinovasi, semangat menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Sosro.